Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bonus reading buat kalian seperti janji saya. Kemarin saya bertanya mau dibacain apa, tapi terus ada yang bilang Merkuri retrograde. Oh, itu untuk minggu depan aja karena masih agak lama ya di akhir April. Jadi itu saya buat untuk semuanya gitu ya, untuk semua zodiak tentang Merkuri retrograde. Nah, yang untuk yang sekarang ini ada yang kemarin usul bikin apa yang akan terjadi kepada orang yang menyakiti kita gitu kan. Karma apa yang terjadi pada orang tersebut. Saya pikir bagus juga gitu kan, karena kita semua pasti punya orang yang menyakiti kita gitu kan. Mungkin itu yang membuat kita satu mungkin trauma atau mungkin benar-benar sakit hati. Tapi tuh saya pikir-pikir lagi gini, kalau karma itu berlaku untuk dia, tentu saja berlaku untuk kita semua juga kan? Karena kita sama-sama manusia loh, nggak mungkin kita cuma disakitin doang. Pastinya kita juga pernah menyakiti. Oke, so ini berlaku bisa vice versa, bisa berlaku untuk kita juga pada saat kita menyakiti orang lain. So, Virgo, apakah kalian mau menerima juga kalau ternyata ini menimpa kita sebagai orang yang juga menyakiti orang lain? Ayo dipikirin, masih tetap mau dapat karmanya? Makanya buatlah selalu karma baik, karena bagaimanapun karma baik itu kembalinya baik kepada kita gitu. Tapi kalau kalian bertanya apakah saya pernah sakit hati segitunya sama seseorang, iya, tapi lebih karena orang tersebut adalah sedarah dengan saya gitu ya, adik saya, dan dia membuat kayak begitu jahatnya ngomong tentang saya, padahal dia nggak tahu persis sebenarnya kehidupan saya seperti apa, bantu juga enggak gitu kan. Sorry, bantu juga enggak gitu kan. Tapi bener-bener segitu jahatnya ngomongnya di depan mama saya, kepada anak saya gitu. Jadi tapi saya beruntung karena mama saya bilang, kenapa si adik ini ngomongin jahat banget ke kakaknya, padahal satu, kakaknya tidak pernah jahat sama dia. Kemudian yang kedua, kakaknya lah yang selama ini membantu mama gitu, kata mama saya. Oke, anyway, tapi memang kesakit hatian saya lebih kepada ini saudara loh, ini sedarah loh gitu kan. Terus kalau saya bukain kartunya karma apa yang menimpa dia, saya sedih juga dong, ya kan, dia kan saudara gitu. Jadi agak-agak dilema sih sebenarnya untuk bacaan yang ini, Virgo. Tapi nggak apa-apa deh, makanya saya bilang dari depan tadi, karma yang menimpa orang yang menyakiti orang lain, dan itu berlaku untuk kita semua. Kadang-kadang juga kita menyakiti orang lain segitunya. Mungkin juga saya, bukan mungkin, so possible gitu, sangat-sangat possible, sangat-sangat mungkin saya menyakiti seseorang di luar sana dan orang itu sakit hati banget sama saya gitu. Walaupun saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup, memberikan yang terbaik kepada semesta, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang sakit hati sama kita. Oke, so setuju Virgo untuk melihat kartu karma apa yang terjadi kepada orang yang menyakiti kita, tapi ini juga berlaku kepada kita kalau kita menyakiti orang lain. Setuju ya? Jangan bilang, nggak boleh, enggak, karmanya buat dia aja. Ya nggak bisa dong Virgo, tolong. Kita semua manusia punya salah, tanpa kita sadari atau kita sadar tapi kita tetap lakuin ya, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi ini kan di bulan Ramadan, dimana kita berusaha, untuk kalian yang menjalaninya ya, berusaha untuk menyucikan diri, membersihkan diri dengan cara berpuasa,
walaupun saya di Bali nggak kerasa banget gitu, di kantor tuh nggak kerasa bulan puasa, di mana-mana juga nggak kerasa bulan puasa, jadi kayak biasa aja ya, mungkin karena memang mostly di Bali itu kan Hindu, jadi ya tidak akan puasa gitu kan, jadi saya juga tidak puasa, jadi ya sudah seperti itu kalau di sini. Tapi saya yakin di tempat lain, di tempat kalian itu sangat terasa bulan Ramadannya, dan saya sangat menghormati untuk kalian yang beribadah. Oke, sekali lagi, tinggal dikit lagi nih ya Ramadannya sebelum Idul Fitri. Oke, so my dear friend, my dear Virgo, ini bacaan di mana karma berbicara pada orang yang menyakiti orang lain. Oke, karmanya apa? Oh, spesifik katanya. Tunggu sebentar, ada pesennya. Spesifik sama orang yang nyakitin kita aja. Oke. Tapi kita jangan bikin kayak gitu juga ya. Oke, kita jangan bikin gitu juga. Good. Spesifik sama orang yang nyakitin kita. Oke. Dan nyakitin itu kan bisa dalam bentuk apapun ya. Waduh, emang terbalik semua iki. Kartunya, oke. Kita jangan bikin yang sama ya. Look, tetep kan kartu terakhirnya. Oke. My dear Virgo, karma apa yang menimpa orang yang menyakiti kita? Oke. Ada the lovers yang terbalik. Kehidupan percintaannya tidak baik-baik saja. Oh ya. Kalau memang kalian Virgo pernah disakiti dalam hal percintaan, oke toh kita sama, tapi saya udah lupa sama rasa sakitnya, udah lupa, rasa senangnya lupa, rasa sakitnya lupa, jadi saya udah nggak mikirin itu ya, jadi saya sebenarnya udah nggak sakit hati kalau percintaan ya. Tapi saya yakin di antara kalian ada yang disakiti ya oleh seseorang dalam masalah percintaan, oke? Saya ini lagi berusaha healing dari sakit hati saya kepada adik saya ya. By the way, Baswe, adik saya Virgo juga. Makanya saya bilang, Virgo tuh kalau udah baik-baik banget, kalau jahat banget. Dualisme Virgo yang unik ya. Oke, orang yang menyakiti kalian di bidang percintaan, oke spesifik deh ya, saya bilang percintaan, itu percintaan dia tidak bahagia. Menurut saya make sense. Kenapa? Kalau orang tersebut bahagia dengan kehidupan percintaannya, dia udah gak mikir lain-lain. Dia tidak mikir untuk nyakitin orang lain. Dan kalau di masa lalu dia pernah nyakitin dalam hal percintaan, kemudian dia menemukan misalnya percintaan baru, dia juga tetap tidak akan bahagia karena dia pernah nyakitin gitu. Orang yang kehidupan percintaannya baik-baik aja itu selalu ya memaafkan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas orang yang menyakiti kalian dalam hal percintaan, kehidupan percintaan dia tidak baik-baik saja. Jadi ada yang seneng tuh, syukurin dulu sih ninggalin saya gitu ya. Ada yang ngomong gitu ya. My dear, nggak usah tepuk tangan ya. Kalau kalian mensyukuri hal tersebut, nanti karma balik loh. Jadi mendingan seperti saya bilang, udah lupain aja rasa sakit itu. Tapi karena kalian ingin tahu orang yang menyakiti kalian di bidang percintaan, apa yang dia hadapi, karma apa yang dia hadapi, ya ini ya, kehidupan percintaan dia tidak baik-baik aja. Dan memang orang yang continuously menyakiti di bidang percintaan, percintaannya tidak akan pernah baik-baik saja. So berbaik-baik ya dengan orang yang sekarang berada bersama kalian. Dan jangan pernah menyakitinya. Kalau dia yang nyakitin kalian, udah biarin aja, toh nanti karma baliknya buat dia. Tapi kita sebagai yang nonton ini, jangan pernah berbuat hal yang sama. Karena karmanya adalah percintaannya tidak akan pernah baik-baik saja. Oke. Kemudian Ten of Pentacles yang terbalik. Kehidupannya juga riweh, penuh dengan
keriwahan, penuh dengan gosip, penuh dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain tentang dirinya. Kemudian dia juga selalu mendengarkan kata orang lain lebih daripada kata hatinya sendiri. Mungkin udah kayak heartless, udah nggak punya hati lagi, gara-gara selalu ngedengerin bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik orang yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, itu satu. Yang kedua juga, ngapain mendengarkan kata-kata orang lain yang mungkin pendapatnya itu malah bikin menghancurkan dirinya, gitu ya. Jadi orang tersebut hidupnya juga riweh, penuh dengan keriuhan karena terlalu mendengarkan omongan orang lain, gitu ya. Jadi dia tidak tenang juga hidupnya, tidak penuh dengan kedamaian juga hidupnya. Oke. So, hidupnya demikian. Kemudian Page of Swords yang baru, hal apapun yang ingin dia lakukan itu juga kayak mental lagi, kembali kepada diri dia yang lama. Segala sesuatu yang ingin dia lakukan kayak pengen ini sesuatu hal baru yang ingin dilakukan, itu mental tidak berhasil. Oh, saya pengen itu, mental lagi tidak berhasil. Begitu seterusnya, ketidakberhasilan itu membuat dia kayak tentu saja tidak nyaman hidupnya, sakit hati juga, dan banyak hal itu juga membuat dia merasa kayak terperangkap di masa lalunya, terperangkap di masa dimana tidak bisa move, tidak bisa maju, tapi selalu berada di masalah yang sama, itu aja, masalah lama, masalah yang tidak pernah dia bisa keluar dari situ. Oke. So, itu yang terjadi pada orang tersebut. Oke. Nine of Swords-nya terbalik. Sekian lama dia pernah terpuruk di sakit hatinya dia sendiri. Tapi sakit hatinya itu lebih karena pikiran dia sendiri, pikiran buruknya dia sendiri, atau mungkin seuzon selalu, seperti mungkin posesif, kemudian selalu tidak pernah puas dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Sehingga dia terjebak di situ gitu. Oke, ini kartunya terbalik memang. Oh, berarti dia senang dong sekarang? Enggak. Itu memang sudah berlangsung, dan itu continuously berlangsung sampai sekarang. Dan itu membuat sakitnya dia itu kayak terus ada di dalam dirinya, sehingga dia juga merasa kalau ingin keluar dari situasi yang kayak gini kok susah gitu. Dan ya, kalau ini sakit hati, dia sudah membuat sakit hati banyak orang, by the way, bukan cuma kalian doang. Ya, jadi kalian gak usah terlalu GR, oh saya tuh udah disakitin dia loh. Enggak, kamu bukan satu-satunya yang dia sakitin ya. Jadi ada orang lain juga yang dia sakiti. Saya mau cerita ya Virgo, mantan saya itu setelah bersama saya, dia bersama dengan seseorang, dan gagal juga. Kenapa? Karena dia juga melakukan hal yang sama, kayak berulang. Kayak yang saya tadi bilang ya, hal itu berulang, nggak ada hal yang baru, berulang. Kemudian yang setelah saya itu, si cewek itu bilang ke saya, dia nggak berubah mbak, jadinya ya akhirnya kita bubar juga. Terus saya bilang, emang orang nggak pernah berubah, memang dia udah kayak karakternya seperti itu gitu. Nah, ini membuat dia berada di pihak yang selalu menyakiti. Jadi kalian yang udah pernah disakiti sama orang itu nggak usah merasa sendirian. Yang disakiti itu berulang, dan itu
orang lain juga seperti itu disakiti. Jadi bukan kalian doang ya. Dia akan terus menerus sakit hati, sakit hati, sakit hati. Oke, kehidupan percintaannya nggak baik-baik saja. Kehidupan keluarganya juga tidak baik-baik saja. Ini ada Ten of Cups yang terbalik. Tidak baik-baik saja kehidupan, kalaupun dia mempunyai keluarga pun itu tidak akan baik-baik saja selama dia masih tuh ya, kehidupan percintaannya selalu tidak memuaskan hatinya. Orang yang tidak pernah puas dengan hubungannya itu akan terus mencari hal lain, hal yang baru, yang tapi nggak pernah dapet gitu, karena emang dia udah di situ, udah di pola lama yang terus berulang, dan kehidupan keluarganya pun jadi tidak akan baik. Suppose misalnya orang tersebut seharusnya pernah akan menikah dengan kalian, terus nggak jadi, terus putus, padahal udah menyiapkan ini itu, mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin sudah datang juga ke rumah, kenalan dengan orang tua kalian, tapi akhirnya dia malah memilih yang lain dan memilih berkeluarga dengan yang lain. Itu pun tidak akan menjamin bahwa dia bahagia. Dia masih berada di pola lama, di mana ada ketidakpuasan dalam sebuah hubungan yang saya bilang tadi. Hubungan percintaannya tidak baik. Ada yang kurang, selalu ada yang kurang. Kalau ada sesuatu yang kurang, bukannya memperbaiki, malah nyari ke tempat lain. Nah, itu kan salah ya. Harusnya kan segala sesuatunya coba diperbaiki, ya kan? Bukan mencari ke lain tempat, ke lain orang. Karena ntar ujung-ujungnya sama aja, balik lagi, tetap akan menyakiti dan menyakiti dan menyakiti. Gitu. By the way, Baswe cerita lagi, mantan saya itu akhirnya sekarang kembali kepada selingkuhannya. Yang dulu pernah waktu masih sama saya selingkuh dengan orang tersebut. Sekarang mereka selingkuhannya itu juga nikah sama orang lain, punya anak, and then pisah juga sama suaminya. Kemudian kan kalau yang mantan saya itu sudah pisah juga dengan istrinya yang setelah saya gitu kan. Jadi mereka sama-sama duda sama janda nih. Sekarang mereka sama-sama nih. Tapi pada saat saya bilang oke, kapan undangannya gitu kan, kapan kalian akan menikah, si ceweknya bilang enggak mbak, saya nggak mau menikah sama dia, dia aja kok yang masih ngejar-ngejar saya terus. Saya ketawa. Oke. Semoga orang ini pinter karena selingkuhannya dia itu juga Virgo. Siapa tahu nonton ini juga ya kan. Oke, kamu pinter kalau nggak terima dia tuh zong. Kok saya jadi ngomong begini? Oh nggak boleh, aduh maaf Tuhan, maaf, nggak boleh gitu ya. Enggak, bukan karena orang itu zong ya. In a way zong sih. Karena orang itu berada selalu di pola lama ya. Orang tersebut tidak bisa keluar dari habitnya dia yang selalu mencari sesuatu yang nggak pernah dia syukuri gitu loh. Misalnya udah punya istri baik, istri yang ya soleha lah misalnya gitu, masih nyari yang lain. Istrinya kurang-kurang dikit, bukannya dikomunikasikan atau ngomong atau apa, milih yang lain, yang menurut dia yang itu lebih. Tapi begitu sama dia, orang lain lagi terlihat lebih. Ya kapan selesainya ya kan? Makanya saya bilang orang tersebut zong ya, selalu kehidupan percintaannya tidak baik. Oke, so kalau kalian punya mantan yang model kayak gitu, jangan balik lagi ya. Jangan balik lagi sama dia. Udah cut aja, cut. Itu zong. Ngapain kalian ngambil zong? Mau dia kelihatannya sekarang kayak wow, hidupnya bagus misalnya, whatever, it's just pencitraan. You never know. Di balik itu sebenarnya dia ada di pola lama yang terus-menerus berlangsung dan dia tidak bisa keluar dari situ. Dan dia susah untuk keluar dari situ. Jadi hidup keluarganya tidak bahagia, hidup berkeluarga tidak bahagia, dengan pasangannya tidak bahagia, bahkan dengan dirinya sendiri dia tidak bahagia. Walaupun di luar kelihatannya wah ceria, senyum-senyum, bohong. Enggak, itu pencitraan ya. Oke, never mind.
Ini saya ngomong begini kalau orang-orangnya nonton, bodoh lah. Tuh, evilnya keluar. Never mind, my dear Virgo. Saya mah kalau bikin bacaan beneran kagak ngawang-ngawang. Emang gak ngawang-ngawang, emang yang sesungguhnya real terjadi di kehidupan yang sudah lewat sampai sekarang saya jalani. Oke, next, Two of Pentacles. Di sini yang saya lihat, orang tersebut berada selalu di kebimbangan. Tidak bisa menjadi pribadi yang utuh yang dapat memutuskan harus berbuat apa. Selalu pilihannya tidak pernah menetap. Saya rasa dia punya sesuatu di dalam hatinya yang tanpa sadar membuat dia seperti itu. Orangnya pelin-pelan, orangnya tidak bisa mantep gitu memutuskan sesuatu karena ada hal-hal yang menurut dia tidak, oh ini nggak bener nih, harus begini, harus begitu. Tapi karena tidak menetap pikirannya, jadi apa yang dia lakukan itu juga jadi serba salah melulu. Nah, kalian yang kalau berhubungan dengan orang model begitu, susah banget nangkep dia. Karena dia akan selalu juggling dengan dirinya sendiri. Nggak pernah mantep gitu. Nggak pernah bisa memposisikan diri sebagai pribadi yang bisa memutuskan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi emang bener-bener cuma juggling aja kerjaannya. Di pikirannya, di kehidupannya, bahkan mungkin di pekerjaannya pun dia tidak bisa memantapkan dirinya. Mungkin posisinya bagus tapi jadi terus-menerus berada di masa yang gak enak gitu. Ya, ingat ya, jadi di percintaannya udah amburadul, di karirnya juga juggling, di karirnya juga selalu berada di daerah yang bahaya, bukan daerah yang enak dan bisa menetap gitu ya. Kan namanya orang kalau punya karir kan yang stabil gitu. Oke, stabil itu kata-kata yang tepat. Dia tidak stabil, baik di percintaannya, hidup berkeluarga, maupun di pekerjaannya. Apakah itu karma yang harus dia jalani? Ya, oke. Tapi kita nggak boleh seuzon juga. Karena kalau kita melakukan hal yang sama pun, karma juga akan berbalik kepada kita. Ya kan, ingat itu. Dari yang pertama saya udah omongin, ya, Virgo. Tapi kalau kalian ingin tahu seperti apakah orang tersebut, orang yang sudah membuat kalian benar-benar sakit hati dengan masalah percintaan tadi, orang itu pun di pekerjaannya tidak akan mendapat kestabilitasan. Ya, terus-menerus juggling. Oke, so apa lagi? Six of Wands. Wih, bagus gitu ya kartunya Six of Wands, sebuah kesuksesan. Terus kalian sedih, yo kok dia sukses? My dear Virgo, nggak apa-apa dia sukses, ya kan? Kalian nggak boleh sakit hati kalau ngelihat dia sukses, ya kan? Tapi apakah kalian tahu di balik kesuksesan yang ditampakkannya, dia benar-benar sukses? Gini Virgo, di kasus saya, mantan itu masih stalking saya. Ya kan? Kalau dia sudah sukses, kalau dia sudah bahagia, ngapain dia stalking mantan? Benar gak? Sama juga dengan kalian. Kalau kalian sudah bahagia dengan diri kalian sendiri, kalau kalian sudah oke pekerjaannya, kehidupannya, pasangan barunya, ngapain stalking mantan? Jadi nggak bener-bener Six of Wands dong, nggak bener-bener move on dong sebenarnya. Ayo, siapa yang masih stalking mantan? Saya nggak pernah stalking mantan, mantan yang stalking saya. Oke, karena apa? Karena saya menghidupi hidup saya yang sekarang. Saya enjoy dengan relasi saya yang sekarang, hidup saya yang sekarang. Walaupun kalau malam kadang-kadang menangisi sesuatu hal yang bikin sedih, itu mah wajar. Kalau nggak pernah nangis justru nggak wajar. Kalian nggak punya hati lagi, nggak punya perasaan. Oke, so yang di sini, kalaupun kalian melihat dia gara-gara kalian stalking dan melihat dia bahagia, jangan sampai kalian merasa kalian tidak bahagia. That's not good. Itu sama sekali tidak bagus.
melihat orang lain bahagia bikin kalian kesel, itu nggak bagus. Makanya stop stalking, stop lihat status orang. Saya senang banget lihat status anak menantu saya karena kadang-kadang mereka memunculkan cucu saya dalam postingan-postingan yang lucu gitu kan. Itu anak lagi guling-guling, lagi gitu. Saya senang, makanya yang saya stalking adalah status di sosial media milik anak dan menantu saya gitu, karena saya mau lihat cucu saya ya kan. Dan mereka kayaknya tahu, jadinya mereka juga selalu memunculkan itu supaya nananya bisa lihat itu gitu kan. Oke, so kalau kalian melihat kesuksesan dia di sosial media, nggak usah sedih, karena yang dia tampilkan di sosial media belum tentu di dunia nyata seperti itu. So stop stalking orang, apalagi stalking mantan. Gimana kalau stalking idola? Ada tuh teman saya yang mengidolakan Jimin, sangat-sangat mengidolakan sampai dia stalking. Nggak apa-apa itu kan cuma sekedar proses kekaguman ya kan. Walaupun saya tidak mengerti kenapa dia sukanya segitunya. Kalau saya suka aja biasa. Kalau sampai stalking enggak sih. Oke, so my dear Virgo, itu tadi 7 kartu yang saya bacakan untuk kalian tentang orang yang pernah menyakiti kalian dan karma apa yang sedang berlangsung di dalam hidupnya. Oke. Kalau memang hidup dia sudah baik seperti ini, atau hanya pencitraan doang, it doesn't matter. Nggak penting-penting amat untuk kalian pikirin. Ya. Kenapa? Karena kalian punya hidup yang harus dihidupi. Kalian nggak perlu lagi stalking mantan. Nggak perlu, mantan is mantan, lupain aja. Move dengan apa yang baru yang ada di hidup kalian. Pekerjaan baru, kehidupan baru, pacar baru, pasangan baru, whatever. Ya, itu saja yang perlu kalian fokuskan. Belum punya bagus sih nggak apa-apa, belum punya ntar juga punya lagi, jangan khawatir. Yang jelas saat ini tujuan hidup kalian adalah untuk membahagiakan kalian. Kalau kalian masih punya orang tua, aduh thanks God, puji Tuhan, alhamdulillah, Baruch Hashem, bisa kalian juga bahagiakan kedua orang tua kalian. Karena kalau udah nggak ada, siapa lagi yang mau kalian bahagiakan, ya kan? Oke, saya tinggal satu, tinggal mamah doang, tinggal ibu doang. Dan saya mengerti ibu saya selalu mendoakan saya sehingga jalan jadi lapang. Dan itu saya bersyukur banget dengan itu. Dan selama saya masih bisa ngopeni ibu saya, ya kan, merawat ibu saya dengan cara saya, walaupun saya jauh, menurut saya sudah bisalah memberi sedikit arti di kehidupan ibu saya. Dan saya berharap itu juga yang terjadi pada kalian, membahagiakan orang-orang yang berarti di dalam kehidupan kalian dibanding stalkingin mantan. Biarin aja, dia zong, udah biarin, mantan itu zong. Kenapa? Karena dia pernah bersama kalian dan kalian tinggalin, jadi zong dong, ya kan? Oke, so demikian bacaannya ya, my dear Virgo. Dan yang minta itu saya lupa namanya siapa, saya lupa nyatetnya. Jadi dia minta katanya bacaan tentang karma yang terjadi pada orang yang menyakiti saya, yang menyakiti dia gitu, menyakiti kita. Tapi dari kartunya ini saya dapat melihat bahwa ini adalah tentang percintaan. Kalau memang ini tentang percintaan, then it's related with you. Tapi kalau ternyata orang itu sama kayak yang saya bilang tadi, kalau saya bukan masalah percintaan, tapi kalau yang percintaan saya udah gak mikirin ya, tapi tentang saudara sendiri atau adik sendiri yang juga Virgo. Dan itu membuat hidup saya riweh gara-gara omongannya yang tidak bisa mengerti kenapa dia seperti itu. Ya berarti ini bukan tentang dia ya. In a way saya tidak mau mendoakan yang jelek-jelek,
di kehidupannya dia. Walaupun saya tahu apa yang terjadi dan akan terjadi di kehidupan dia, biarin aja, biar dia rasakan sendiri. Karena ibu saya sendiri mengucapkan sesuatu hal untuk dia, dan saya langsung, aduh, ucapan dari ibu, ingat malin kundang di kutua jadi batu, ya kan? Itu omongan orang tua toh. Oke, kan cerita itu benar atau tidak, it's a legend gitu, itu akan mengejarkan kita bahwa kita harus selalu berbaik-baik kepada orang tua kita yang sudah selama ini melahirkan dan membesarkan kita. Jangan sampai omongan itu keluar dari beliau gitu kan, in a way itu keluar dari mulut ibu saya untuk adik saya itu, karena ngejahatin saya dan ngejahatin beliau juga. Jadi jangan sampai ya, jauh-jauh yang kayak gitu ya. Yang kita harapkan justru doa, restu, dukungan, support dari ibu terutama, karena manjur banget. Seriously, doa seorang ibu tuh manjur banget ya. Oke, untuk kalian yang para ibu juga doain anaknya yang baik-baik ya. Biar dia bandel nggak apa-apa. Bandel mah biasa, kayak kita dulu nggak bandel aja. Tapi selalulah ucapkan yang baik-baik. Oke. Virgo, udah kepanjangan ya. Panjang banget nih, tumben bacaannya. Oke, sekian aja. Kita ketemu lagi kapan ya? Ini Jumat, berarti ketemu lagi Minggu kali ya. Minggu kayaknya saya udah di Jakarta. Siapa tahu saya bisa bikin, tapi saya bawa alatnya juga, saya bawa kartunya juga. So ya, nanti saya bikin bonus lagi untuk kalian. Dan minggu depan ya doakan saya selalu bisa membuat bacaan untuk kalian yang tentang Merkuri retrograde ya, bukan cuma buat Virgo tapi 12 zodiak lainnya juga. Oke, sampai ketemu lagi di video-video mendatang. Selalu berbahagia, selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and